Cek. Shalom, saudara. Selamat sore. Selamat sore. Kita memulai bulan yang baru. Harusnya semangat, saudara ya. Sebentar lagi Desember, dan habis itu Natal, tahun baru, memasuki tahun yang baru lagi. Ya saudara ya, semangat. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, semangat. Ya. Semangat apa semakan? Oh semakan. Semangat makan. Baik saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita sampai ada lagi di bulan yang baru. Ya saudara, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi Anda patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada. Ya saudara, saya akan selalu mengingatkan kita semua bahwa hidup kalau masih ditambahkan lagi usia, artinya masih ada rencana Tuhan yang harus diselesaikan. Ya saudara ya, tidak usah khawatir dengan berkat. Berkat itu mengikuti orang yang benar. Ya saudara ya, berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Jangan khawatir. Yang penting hari ini kita mulai berfokus. Kita terus fokus bahwa hidup ini untuk Tuhan. Itu saudara ya, bukan untuk terima berkat saja, tapi kita hidup untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang renewing the mind, atau memperbaharui pikiran kita. Ya, renewing the mind, memperbaharui pikiran kita. Ini adalah tema yang pertama di dalam bulan ini. Dan dalam bulan ini kita berbicara tentang tema kita satu bulan ini adalah change people paradigm, atau merubah pola pikir orang lain. Ya, merubah pola pikir orang lain untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau boleh jujur, banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti tujuan hidup. Mereka berpikir hidup itu hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Nggak salah sih, tetapi kalau kita berfokus hanya untuk menikmati berkat Tuhan, kapan kita menjadi berkat? Amin. Coba tanya pada dirimu, kapan gue jadi berkat? Kalau kita cuma fokus terima berkat. Amin, saudara. Coba diulang lagi. Kalau cuma fokus terima berkat, coba katakan sama-sama. Kalau hanya fokus terima berkat, kapan saya jadi berkat? Banyak orang nggak mengerti bahwa tujuan hidup mereka itu memberkati, saudara. Dan saya bersyukur kita ada di wadah Rock ini yang mengajarkan kita untuk fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi berkat. Kalau tadi Anda dengar Pak Arifin menyampaikan tentang calon gubernur Maluku Utara, yaitu Pak Benny Laos yang sudah meninggal itu, saudara. Itu luar biasa sekali orang itu. Luar biasa sekali, saudara, baca di internet apa yang sudah dikerjakan. Hidupnya itu untuk bagaimana meningkatkan Maluku Utara ini, saudara. Dia bisa bangun satu tempat ibadah 2.500 yang menampung 2.500 orang, kemudian berbagai gereja bisa pakai. Satu-satunya di daerah Maluku itu yang ada, Maluku Utara maksud saya, yang ada rumah sakit internasional, itu dia yang bangun, saudara. Jadi orang-orang yang punya sakit-sakit berat nggak perlu lari ke Jakarta, ke Maluku Utara. Buah karyanya siapa? Pak Benny Laos. Kalau saudara tahu di sini di Jakarta dia punya 3 kafling di Menteng, saudara. Bukan orang miskin, orang kaya, tapi dia lebih memilih ada di Maluku Utara dan menjadi berkat. Rupanya Tuhan punya rencana lain bagi dia, ya saudara ya. Dan saya percaya Tuhan akan bangkitkan Benny Laos yang lain. Dan saudara, di sini adalah orang-orang yang akan juga seperti itu, saudara. Itulah sebabnya saya tadi mengingatkan saudara bahwa kalau kita hanya berfokus kepada berkat, kapan saudara dan saya menjadi berkat? Tuhan bisa pakai kita di dalam segala apa saja yang kita punya hari ini, saudara. Ya, apa saja yang Anda punya hari ini, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat. Anda masih ingat khotbahnya Iren yang beberapa waktu lalu tentang maksimal dan berdampak? Bagaimana Tuhan pakai Samgar
ya, yang terbatas tetapi maksimal, yang sederhana karena dia cuma gembala sapi tapi berdampak, yang cuma menggunakan tongkat penggebuk, tongkat sapi dia membunuh 600 orang. Fasilitas minim tapi berdampak. Anda fasilitas minim? Minim nggak kita ini? Minim, tapi jangan khawatir. Semua yang minim itu dipakai Tuhan. Ya, saudara ya. Kalau Anda berpikir, saya harus jadi kaya dulu baru jadi berkat. Aduh, malah nanti saya takutnya Anda dimiskinkan dulu baru bisa dipakai Tuhan. Anda masih ingat Musa? Musa itu salah satu pangeran di Mesir pada saat itu, dan dia adalah jenderal besar. Saudara tahu Musa ini menangan, hebat dia, jenderal, dan dia sangat dihormati oleh orang Mesir. Tapi sebelum dia dipakai Tuhan, kehebatannya dihancurkan dulu di padang gurun 40 tahun. Urus kambing domba dulu. Baru setelah itu Tuhan pakai 40 tahun berikutnya. Saudara, Tuhan bisa pakai Anda dengan segala kesederhanaan yang Anda punya kok. Ya, jangan mau jadi seperti orang lain. Nanti kita yang setengah mati, saudara. Kalau kita mau jadi seperti A, mau jadi seperti si B, nggak bisa. Fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Ya, saudara ya. Dan harus maksimal di situ. Bagaimana supaya bisa maksimal? Mungkin ini adalah kebenaran firman Tuhan, Anda perlu ingat kembali. Kita mesti memperbaharui cara berpikir kita, renewing our mind. Makanya tadi saya bilang, kebanyakan paradigma atau kebenaran cara berpikir orang-orang Kristen adalah terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima semua yang baik. Nggak salah, sekali lagi saya bilang. Tetapi kalau Anda hanya hidup untuk mau terima berkat, engkau tidak akan berdampak, saudara. Kita perlu merubah pola pikir ini supaya kita bisa berdampak. Ya. Kenapa harus berubah pola pikir? Yang penting sekali, saudara. Tuhan mau pakai kita, tapi kita pakai gaya kita, pakai style kita. Gak bisa, saudara-saudara. Tidak akan pernah bisa. Tuhan, ini aku, dengan segala kapasitas yang ada padaku, aku mau berikan kepadamu. Baru itu bisa jadi, baru itu bisa terjadi. Kita nggak bisa, saudara, akan menjadi sesuatu yang Tuhan mau sebelum kita merubah cara berpikir ini. Cara berpikir ini memegang peranan utama di dalam kehidupan seseorang. Ya, saudara, ya, catat baik-baik. Cara berpikir itu menentukan seberapa besar Anda berdampak. Cara berpikir itu menentukan seberapa besar Anda mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita tidak merubah pola pikir kita, sulit bagi kita menerima atau mengetahui kehendak Tuhan yang sejati, saudara. Ya. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang sudah terima Yesus begitu lama, tapi masih nggak mengerti bahwa hidupnya harus jadi berkat. Dipikirnya bahwa datang gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan, hadir di komsel dan segala macam sudah cukup. Nggak cukup, saudara, karena Tuhan mau lebih daripada kita. Tuhan tidak. Kalau kita hanya datang untuk, ya seperti yang tadi saya bilang, hanya untuk menerima berkat buat saya. Anda tahu laut mati, itu adalah laut yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak mengalir kemana-mana. Dia terima air dari semua sungai yang ada di sekitar Timur Tengah itu. Semua masuk ke dalamnya. Tapi dia tidak mengalirkan kemana-mana. Akhirnya laut itu berkadar garam tinggi dan tidak ada kehidupan di sana, saudara. Yang ada cuma nyamuk. Saya waktu pergi ke Israel sana, kita makan di sampingnya, dengan rombongan makan di sampingnya sungai laut mati ini, saudara. Jam 4, jam 5 itu kita parkir mobil mau masuk rumah makan tuh nyamuk itu di pinggir, banyak sekali nyamuk di situ. Tapi tidak ada kehidupan. Saudara, jangan mau jadi orang Kristen yang hidupnya tidak ada kehidupan. Yang saya maksud di sini adalah you have to do something. Anda harus lakukan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ya, jadi berkat itu gampangannya begitu. Menjadi berkat tidak harus tunggu kaya kok. Amin. Kalau Anda tunggu jadi kaya terus bisa jadi berkat, nggak kaya-kaya, saudara. Karena setiap orang itu Tuhan kasih kapasitas. Ada yang Tuhan izinkan untuk kaya raya,
Ada yang Tuhan izinkan biasa-biasa saja, tapi bukan itu kan yang menentukan kita sukses dan berhasil melakukan kehendak Tuhan. Bukan itu, bukan sosial saudara yang akan menentukan Anda bisa berdampak, bukan itu. Tetapi kerinduan hati kita. Nah, untuk supaya hati kita ini bisa selaras dengan hati Tuhan, ininya harus dirubah, saudara. Makanya si Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, ikut ya, dan tahu kan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ada lagunya bahkan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dia sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Bukan berarti dia mengabaikan dirinya, tidak. Saya suka ada satu istilah ini. Ini katanya seorang pejabat di pemerintahan, saya lupa siapa. Dia menyebut bahwa Pak Benny Laos itu, dia bilang begini dalam bahasa Inggris, he's done with himself. Dia sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia sudah gak kepingin kaya lagi. Dia sudah gak kepingin menikmati fasilitas-fasilitas dunia lagi. Dia sudah gak kepingin itu. Yang ada dalam otaknya, bagaimana saya menjadi berkat. Saudara, harusnya itu. Kalau kita masih sibuk, harus memperkaya diri, harus begini, harus begitu, artinya Anda belum selesai dengan dirimu sendiri. Harusnya kita sudah selesai dengan diri kita, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Bukan berarti kita nggak mau dapatkan sesuatu yang lebih baik, bukan. Artinya begini, kalau kita belajar berjalan dengan Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhanmu. Tuhan beri kesehatan yang cukup. Amin. Tuhan beri yang Anda mau. Anda dapat udara yang hari ini Anda bisa hidup dengan bebas. Ada orang-orang yang harus hidup tergantung dengan oksigen. Berapa 1 kilogram, saudara, oksigen? Anda hari ini bebas. Mari pakai hidup kita yang masih sehat dan kuat ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat dengan cara-cara yang Tuhan sudah berikan. Dengan setiap Anda punya skill, Anda punya talenta, karunia yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita semua itu, kita menjadi berkat di situ. Jangan pernah mau jadi orang lain. Ibu Tasya jangan mau jadi seperti Iren. Iren pinter nari. Ibu Tasya cuma, saya di depan pintu, aduh nggak terkenal banget deh. Kalau Iren kan di depan dilihat orang. Tuhan pakai kita dengan kapasitas-kapasitas yang kita punya. Amin. Yuda nggak bisa nyanyi. Ya, mau ikut Eca, kepingin nyanyi nggak bisa lah. Dia lebih, Tuhan kalau kasih talenta di situ. Nanti kalau Yuda nyanyi, ada beberapa orang pindah agama nanti. Ya, Mordekai, saya cuma singer Pak. Saya kepingin jadi misalnya jadi siapa? Jadi Dendi yang bisa main keyboard. Ya, nanti nggak ada yang bisa nyanyi nanti, karena semua walaupun dia bisa main musik, tapi bukan ahlinya di situ. Setiap orang masing-masing punya talenta yang Tuhan berikan, dan Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari Anda loh. Apa talenta yang sudah kuberikan kepadamu ini? Apa? Kau pergunakan untuk apa? Cari popularitas dirikah? Atau supaya nama Tuhan dipermuliakan? Nah, untuk punya pikiran seperti itu, maka harus dimulai dengan ini. Masing-masing dari kita tuh merubah pola pikir kita, saudara. Mau merubah pola pikir kita. Ya. Coba slide berikutnya, Ben. Kita lihat ayatnya di dalam bulan ini ya. Kita akan membahas satu bulan ini ayatnya ini, saudara ya. Kita sama-sama baca. Saudara kebaca yang sampai belakang? Halo? Kebaca? Oke, sama-sama kita baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara garis bawahi di ayat 41 bagian A. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang itu bertobat dan memberi diri dibaptis karena perkataan itu.
Anda mungkin nanti di rumah baca pasal 2 ya, khotbah Petrus. Jadi kata orang-orang yang menerima perkataan itu, mereka mendengar apa? Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Perlu Anda ketahui, itu khotbah pertamanya Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan pada saat dia berkhotbah itu pertama kalinya 3.000 orang bertobat. Bukan Petrusnya yang hebat, tapi Roh Kudus yang ada dalamnya, kuasa Tuhan yang ada di dalamnya itu mengurapi setiap kata-kata yang disampaikan oleh Petrus. Pada saat itu kalau Anda mempelajari saudara-saudara di Kisah Rasul ini, pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu ada kurang lebih 13 bangsa kumpul di Yerusalem. Ya, kurang lebih, hitung aja, 13 atau 14 bangsa. Dan pada saat Petrus berkhotbah setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia nggak sadar pada saat dia berkhotbah bahasanya itu orang Mesir dengar itu bahasa Mesir, orang Yunani dengar bahasa Yunani, padahal Petrus itu khotbah di dalam bahasa Ibrani. Orang Aram dengar itu, oh dia hebat sekali bisa bahasa Aram. Roh Kudus bekerja untuk supaya semua bangsa yang kumpul saat itu bisa mendengar berita tentang Yesus karena Roh Kudus, ya saudara. Tetapi intinya adalah yang disampaikan oleh Petrus kalau Anda baca adalah semua hal tentang Kristus. Dia menceritakan siapa itu Kristus. Saudara, dengan sederhana saya mau sampaikan bahwa cara merubah pikiran kita itu harus karena Anda dengar firman. Karena dengan firman tadi, maka pikiran kita diisi oleh kebenaran, dan apa yang dalam pikiran, dalam jiwa kita ini yang akan mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita, saudara. Coba kalau Anda kumpul sama tukang gosip, nggak sampai sebulan Anda pun tukang gosip nanti. Coba Anda kumpul sama tukang pencemooh, nggak sampai sebulan nanti tiba-tiba mulutmu setiap kali ketemu orang ngomongin orang lain. Coba Anda kumpul sama orang yang suka maki-maki, sebentar aja Anda pasti mulutmu akan keluarkan kata-kata maki-maki itu. Pasti, saudara. Ilmu psikologi bisa membuktikan. Benar kan, Iren? Ada Iren di sini, nanti kalau saudara mau tanya-tanya tentang psikologi, tanya dia. Tapi secara psikologi itu seperti itu terjadi. Makanya Yesus bilang, Paulus katakan sih, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya suka menekankan, dengan siapa Anda bergaul, itu akan menentukan Anda jadi apa. Kalau Anda suka kumpul sama orang-orang yang punya paradigma, saya mau jadi berkat buat Tuhan, pasti Anda akan seperti itu. Pasti Anda akan, oh ya, bagaimana caranya? Tapi kalau Anda cuma kumpul sama orang-orang yang, ya, bosan datang di gereja ini, jemaatnya cuma segitu, ada yang salah ini. Akhirnya Anda jadi seseorang yang tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, jangan pikir gereja kecil begini tidak ada dampaknya ya. Jangan saudara pikir, jangan meremehkan, justru saya mau bilang. Kecil-kecil begini tendangannya hebat loh, apalagi si Doni ini, jagoan kita. Ya, Yesua yang kelihatan diam-diam punya dampak, saudara. Ya, Yusta berdampak, Bu Hera, Bu Tasya kelihatan berdampak. Cuma kita aja kadang-kadang nggak sadar. Kita merasa kalau berdampak tuh kalau gerejanya besar. Justru di gereja besar banyak orang yang nggak jelas, saudara. Terlalu banyak orang, bagaimana pengembalaannya? Anda bersyukur Anda ada di tempat yang nggak terlalu besar ini, tapi disinilah tempat kita merubah pola pikir kita. Ingat saudara, langkah awal sebelum Anda membawa dampak adalah merubah pola pikir kita. Katakan merubah pola pikir kita. Merubah. Bahasa Inggris dong. Renewing the mind. Yang keras, renewing the mind. Renewing the mind. Coba Bu Hera yang keras. Ya, supaya nanti lagu bahasa Inggris nggak sulit, Bu. Tahu nggak lagu Show Me The Way itu minggu lalu saya mau nyanyiin, tapi saya, aduh,
ini Bu Nana sama Bu Hera ini mampu nggak ini ya? Saya sempat bukan menghina Bu, cuma saya mendingan saya kasih contoh dulu di sini, baru nanti udah tahu lagunya kan. Saudara, renewing the mind itu langkah awal. Makanya Yesus pada saat dia memulai pelayanan, dia bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kata bertobatlah itu artinya change the way you think, atau rubah cara berpikirmu. Saudara, dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Anda sudah dengar ini berkali-kali, betul kan? Kita baru bahas di Rock ini sekarang nih. Padahal saya sudah khotbah ini di bulan Agustus mungkin ya. Saya lupa Agustus atau Juli Agustus, saya sudah bicara tentang metanoia dan metamorfo kan. Saya sudah khotbahkan itu kan saudara. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Artinya memang Tuhan mau kita benar-benar sadar bahwa merubah pola pikir itu adalah hal utama. Hari ini kita melayani apapun itu bukan supaya orang kenal kita itu siapa, bukan. Tapi supaya orang tahu bahwa Tuhan pakai kita dan kita mau mempergunakan semua yang Tuhan percayakan untuk mempermuliakan nama Dia. Ya. Kalau Anda masih melayani untuk supaya orang tahu, orang kenal, susah. Orang gini-gini kena tegur nanti mundur langsung. Ya. Saya bersyukur anak-anak yang melayani di sini itu orang-orang yang sudah mengerti siapa diri mereka dalam Tuhan. Jadi pas kena tegur bukannya melawan tapi berkata, oh next time lebih baik. Itu hal yang baik, saudara-saudara. Saya melihat secara pribadi, saya melihat bahwa teman-teman yang ada di sini secara rohani itu bertumbuh. Konsep tentang melayani itu sudah beda, bukan seperti orang-orang yang belum mengerti dengan benar. Orang-orang yang sembarangan melayani itu ditegur, pasti emosi kan, merasa gue nggak dibutuhin di tempat ini, cari tempat lain yang menghargaiku. Nah, susah kalau begitu, susah. Justru kalau Anda ditegur itu kesempatan untuk kita naik step, naik secara kerohanian. Baik saudara, kenapa ini? Wah, ini perlu dicoba. Oh ya. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi. Ya, ini hal penting yang harus dicamkan baik-baik supaya kita pikirannya berubah. Maka kata itu orang-orang yang menerima perkataan. Artinya Anda perlu menerima setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada Anda. Itu yang bisa merubah, saudara. Mungkin gak berubah hari ini, tapi 10 tahun kemudian berubah, saudara. Saya itu sudah biasa ditumpangi mama kalau lagi tidur dari SD kelas 4. Karena nakalnya minta ampun dari sini. Tiap malam sampai saya kesel sih. Satu kali tanpa sekali saya tendang, mama saya tendang, saudara. Dia berdoa sama tiap hari kalau berdoa itu waduh kerasnya minta ampun sampai tangan-tangan bilang, mamamu bisa bangun jam 4 sholat ya, lebih keras dari sholat yang dilanggar. Keras sekali ngomong, teriak. Saya kan kesel udah tidur, bukan bucek-bucek gini. Dan baru doa-doa yang mama naikkan ke Tuhan itu baru terjawab 25 tahun, 30 tahun kemudian. Jangan pernah saudara pikir bahwa pada saat Anda melakukan kebaikan itu tidak berdampak. Jangan pernah berpikir itu, saudara. Apapun yang kau lakukan karena pikiranmu sudah berubah oleh firman Tuhan, itu berdampak loh, saudara. Amin, saudara. Jangan pernah merasa sekali lagi, jangan pernah bosan. Jangan, saudara. Jangan pernah merasa kebosanan itu adalah sesuatu yang menjadi musuh utama kita, saudara. Kok melakukan ini, kok rasanya begini-begini saja. Kalau Anda pernah berpikir begitu, bayangkan saya pernah berpikir nggak seperti itu. Dalam hati pertama kali mau jadi gembala itu kan waktu itu saudara, orang-orang datang ke rumah minta saya jadi gembala, udah 70-80 orang. 70-80 orang sampai hari ini. Saya berpikir bisa nanti 1000 ke, 500 ke, 30, 35, 40, 30, nanti sudah pernah 80, turun lagi 30. Secara manusia itu tekanan loh, saudara. Tapi saya belajar melihat begini, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini
kalau itu sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Saya akan melihat nanti Yesua jadi gembala nanti, nggak tahu kapan. Iren, Mas Doni ini, Yustar, yang muda-muda, yang tua-tua, nanti kita sama-sama naik ke surga bersama-sama ya, pas pengangkatan. Yang muda-muda melanjutkan perjuangan. Ya, saudara ya. Amin. 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 Hai semangat. Kalau sudah ngomong begitu, saudara mulu ya jangan, saudara. Jadi hal awal yang perlu Anda buka hatimu lebar-lebar adalah perkataan Kristus. Katakan perkataan Kristus. Perkataan Kristus. Saudara, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul karena pendengaran akan mau imannya semakin naik. Dengan siapa hari ini Anda ngobrol? Penting itu. Dengan siapa hari ini engkau bergaul? Kalau Anda ketemu bergaul sama orang yang tiap ngomong umpetan anjir lah, ya sudah, nanti begitu imanmu. Iman yang receh-receh, yang hanya iman untuk memenuhi kebutuhan saya Tuhan, itu iman yang anak kecil punya. Orang dewasa mah beda. Apapun yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan nama Tuhan. Amin. Amin, biara ya. Biara sudah belajar. Nah, saya tidak akan membahas pasal kedua, ayat kedua ya, 42 itu bagian tersendiri. Tapi yang saya mau fokus kepada saudara, bagaimana Anda bisa merubah pola pikir adalah dengan memberi diri, memberi telinga kepada firman Tuhan. Cuma itu yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, tidak ada yang lain. Dan ingat baik-baik, Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Itu yang dipercaya. Semua yang terjadi dalam Alkitab itu yang kita percaya. Ya, kalau ada orang-orang aneh-aneh di luar sana yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya lupakan, kembali fokus dengan apa yang Tuhan mau. Oke, next. Ya, ini cerita lama juga, sudah pasti tahu. Langsung saja, kan? Pertama, roh. Ya, katakan roh. Roh. Di dalam Alkitab ini ada dua pemahaman. Pertama, pahaman dikotomi atau dua prinsip, dan ada yang pemahaman trikotomi. Dikotomi itu roh dan jiwa itu jadi satu. Ya, jadi cuma dua, roh, jiwa. Roh itu ya jiwa, jiwa itu ya roh dan tubuh. Tetapi ada ayat-ayat lain juga yang menyatakan membagi bahwa manusia itu roh, jiwa dan tubuh. Ya, dengan roh kita berurusan dengan Allah, dengan jiwa kita menalar, memasukkan sesuatu dalam logika kita, dengan tubuh kita bersentuhan dengan semua yang sifatnya benda atau apa saja bisa disentuh. Ya. Dibagi tiga kan. Yang kedua adalah jiwa. Ngapain langsung tubuh semua? Udah lama udah, lanjut. Roh, jiwa dan tubuh. Nah, saudara, kalau kita baca slide berikutnya, cepat. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Di situ dibilang, kalau di bedah ini ayat ini bagus banget tuh saudara. Dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Karena yang akan tergoda itu jiwanya, betul kan? Itu jiwanya yang tidak disebutkan jiwa di situ, tapi kalau kita tergoda itu artinya pikiran dan perasaan kita sudah kemasukan sesuatu yang bukan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita tergoda, jiwanya yang tergoda. Dijelaskan di situ, roh itu penurut. Kenapa roh itu penurut? Bisa jawab, bisa langsung pulang tanpa doa berkat. Nggak dapat kue juga. Iren, kenapa roh kita penurut? Karena dari Allah. Betul. Karena roh itu milik Allah. Ya, pada saat Adam itu sudah diciptakan, dia belum bernafas. Kemudian Tuhan Allah mengangkat dia begini dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidupnya dan dia hidup. Di situ kata menghembuskan nafas itu disebut dengan nesamau atau roh Allah itu sendiri. Ya, jadi roh manusia itu
milik Tuhan, makanya dia selalu nurut. Ya kan, kita pasti tahu sejak kita zaman masih kecil mau bikin dosa dari kedekan, terus ada jangan itu kan. Kenapa? Itu roh kita yang sedang mengingatkan, hei, gak boleh, kamu itu milik Tuhan. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Makanya roh itu menurut kepada siapa? Ke Tuhan. Makanya pada saat manusia mati, rohnya itu kembali ke Tuhan. Ya, dia tidak bergantayangan. Ada yang masih percaya bahwa manusia setelah mati rohnya bisa bergantayangan? Cepat bertobat. Anda salah. Setiap orang yang sudah dipanggil Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan. Tidak dibiarkan bertanya. Ada yang bilang gini kan, cerita-cerita kan banyak sekali. Oh, rohnya masih penasaran, mau menuntut balas, kasih tahu bahwa yang bunuh dia siapa. Gitu kan, kita sudah dengar cerita-cerita gitu kan. Itu karangan manusia. Roh manusia pada saat dia tubuhnya kembali ke tanah, rohnya langsung kembali kepada Bapa di surga. Nongkrong di mana? Kalau yang percaya Kristus ada di dalam Taman Firdaus. Yang tidak di dalam Kristus ada di dalam namanya dunia orang mati atau Hades. Masih ingatkan cerita tentang Lazarus yang miskin dengan orang kaya? Tahu kan ya saudara ya? Pada saat mereka mati, Lazarus langsung nongkrong di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu juga mati, langsung ada di mana? Hades. Tempat sementara. Dia sudah tersiksa di sana. Jadi nggak ada roh orang mati itu pasti gentayangan. Terus muncul di depan kita. Terus kita bilang, wah tadi si Opa datang, kasih tahu. Ya itu iblis kan menyerupai kita. Menyerupai kita, maksudnya menyerupai orang yang sudah mati itu. Kan Anda tahu cerita si Daud kan, si Saul. Pada saat dia sudah kalah sana sini, tidak ada firman Tuhan yang muncul kepadanya, dia datang kepada seorang pelihat namanya di Endor. Dan waktu dia tanya, tolong panggilkan seseorang buatku. Si pelihatnya bilang, siapa? Samuel. Langsung si pelihatnya takut karena kamu Raja Saul, kan Saul itu sudah perintahkan untuk bunuh semua pelihat di situ. Akhirnya dipanggilkan. Nah, kalau saudara jeli, saudara perhatikan baik-baik. Ada roh, ada seperti roh yang keluar dari dalam tanah. Padahal kalau kita kembali kemana? Surga, bukan ke dalam tanah kan rohnya. Nah, di situ iblis yang menyerupai Samuel berbicara kepada dia. Saudara, roh manusia itu milik Tuhan. Makanya dia selalu menurut. Tapi kemudian tubuh itu lemah. Kenapa tubuh lemah? Karena ada bibit dosa yang sudah ada di dalam tubuh kita saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bibit itu ada. Tapi karena saudara percaya kepada Kristus, bibit boleh ada, tubuh pasti tetap lemah, tetapi rohmu diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Tapi jiwa, nah ini yang saya suka bicara berkali-kali. Jiwa itu posisinya netral. Artinya begini, kalau jiwa ini dikuasai oleh si jahat, si iblis, maka kelakuan kita pasti seperti si jahat tadi, persis kayak iblis. Tapi kalau jiwa ini diisi oleh firman Tuhan, maka kita bisa seperti Kristus. Ya saudara ya. Itulah sebabnya renewing the mind ini perlu dilakukan terus menerus, setiap hari. Saya suka doa yang selalu diajarkan Pak Roni. Beliau bilang dia suka berdoa setiap pagi, minta Tuhan selaraskan pikiran, perasaan dan kehendakku selaras dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Itu doa yang benar. Dan saya dorong saudara semua biasakan setiap pagi doa itu. Ya saudara. Karena itu tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kita mau merubah pola pikir kita. Jadi artinya kalau saudara bisa berdoa begitu, artinya apa saja yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus pakai cara berpikir Tuhan. Bukan lagi cara berpikir kita, saudara. Tadi renungan tadi pagi yang dikirim sama Pak Doni itu bagus.
Si Yunus disuruh Tuhan pergi menyelamatkan khotbahin orang-orang Niniwe supaya bertobat kan. Tapi Yunus tidak mau, karena mereka orang Israel itu benci sama orang-orang Asyur itu. Dipikir keenakan mereka ini bertobat. Mereka ini selalu memerangi orang Israel. Dia pakai cara berpikirnya. Dia tidak pakai cara pikir Tuhan. Itu contoh gampangnya begitu. Hati-hati dengan respon kita terhadap apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Kita mau meresponinya seperti apa? Pakai cara berpikir kita. Kalau kita masih pakai cara berpikir kita, artinya Anda belum memperbaharui cara berpikir. Cara berpikir itu seperti program Android itu. Ada Android 11. Nanti berapa bulan kemudian muncul Android baru 13, kan 15 ya paling banyak ya. Betul kan? Itu kenapa diperbarui? Supaya kompatibel dengan semua aplikasi yang ada. Gitu kan? Supaya aplikasi-aplikasi itu bisa digunakan dengan baik karena OS-nya diperbarui terus. Cara berpikir itu sama, saudara. Anda akan maksimal menjadi pelaku firman kalau terus di-renewing. Saya tidak bilang saya sudah bagus banget, tidak. Masih terus setiap hari berdoa, setiap hari masih ada kesalahan, tapi terus berdoa minta supaya diperbaharui. Kalau ini tidak diperbaharui, Anda sulit mengerti kehendak Tuhan. Sulit, saudara. Ya gampangannya begini. Firman Tuhan bilang kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kan? Praktek, gampang apa susah? Eca. Kalau dilempar kursi, kalau bisa angkat selemari lempar sekali ada. Itu, saudara, jangankan Eca, saya juga masih kadang-kadang ada keinginan seperti itu. Tapi saya bersyukur Tuhan patahkan semua gila-gilanya saya itu dengan saya cuci darah. Jadi saya itu banyak lemesnya sebenarnya. Saya cuma kuat jalan siang-siang ya, yes. Saya sengaja jalan siang-siang supaya saya kuat berkhotbah, saudara. Kalau saya nggak olahraga, saya pasti kebanyakan seperti orang-orang itu, orang-orang yang sedang sakit. Tapi kalau saya olahraga, paksa diri untuk, jadi saya masih punya energi untuk melayani Tuhan, saudara. Nggak gampang mempraktekkan firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu baca Alkitab supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada yang siap memampukan Anda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kira jam berapa, sorry? Saya asik ngomong di toko 6:30 kan? Yang benar, masih ada 7 slide loh. Saya selesaikan dalam waktu singkat jam 6 ya. Tadi Eca mimpi pujian selesai jam? Jam berapa kira-kira? Nggak lihat ya? 5 lebih. 5:25. Berarti belum ada 40 menit kan aku khotbah? 35. 5 menit lagi ya? 2 jam lagi. Jangan. Kita mau makan habis ini. Bu Hera sudah masak enak. Widih. Oke ya, saudara ya. Cukup mengerti ya, saudara ya. Jiwa ini adalah medan pertempuran yang paling hebat. Berantem sama iblis itu lebih enteng, saudara. Tapi berantem dengan dirimu sendiri itu yang paling sulit. Musuh besar kita yang paling kuat itu adalah diri kita sendiri. Ya, saudara. Tetapi ini saya mau kasih tahu, kalau Anda terbiasa isi firman Tuhan katakan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tiap pagi Anda berkata, Tuhan, aku tidak mau mulutku itu jadi mulut yang suka mencemooh orang, suka lihat negatif orang. Aku mau mulutku itu boleh seperti mulut Tuhan, hanya berkat yang keluar. Ya mungkin sekali Anda berdoa nggak jadi kejadian apa-apa. Mungkin sebulan Anda berdoa nggak kejadian apa-apa, malah mungkin sebulan maki-makinya tambah kencang. Tapi bukan berarti Anda gagal, tidak. Selama Tuhan masih kasih kita hidup, artinya akan ada perubahan. Kalau hari ini Anda punya satu kebiasaan yang buruk yang belum hilang, belajarlah untuk berdoa, Tuhan ini kelemahan. Terus saya berdoa minta Tuhan, saudara. Saya orangnya keras, kasar. Kalau ngomong ya kadang-kadang ya gitu lah, Anda tahu lah.
Itu yang saya doakan sampai hari ini. Tuhan tolong. Saya mau menjadi seperti Kristus, tegas tapi lembut, kira-kira begitu. Itu harus kita lakukan, saudara. Tidak ada kata terlambat selama Anda masih hidup. Ya. Renewing terus pikiran kita. Renewing, perbaharui. Bagaimana memperbaharuinya? Dengan buka telinga untuk firman. Jadi jangan bosan kalau saya kirimin ayat tiap hari. Ya, orang yang selalu balas dengan paling cepat itu Hiren. Katakan jam 6 kurang dia sudah balas. Ya, saya tidak membanggakan, tidak. Tapi maksud saya begini. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Karena itulah yang akan memampu Anda merubah pola pikir. Bu, ya kan juga kadang-kadang jam 5 sudah balas. Kenapa Bu? Kok tumben? Iya ini mau antar Rika naik bis. Ya kan, Rika itu juga. Ya saudara ya. Maksud saya, mari kita respon dengan firman Tuhan, saudara. Sesibuknya kita, masa kita nggak bisa sih baca ayat? Ya. Saya buang waktu untuk supaya kebaikan Anda, saudara. Bukan minta, saya tidak minta untuk dipuji, tidak. Tapi mari kita bekerja sama. Karena kita ini satu tubuh. Kalau Anda pincang, saya nggak mungkin bisa lari cepat. Mengerti maksudnya, saudara? Maka satu-satunya supaya kita semua bisa berlari dengan cepat, maka semuanya ini harus sehat, ya. Saudara, tidak ada yang lebih rendah dari saya loh, nggak ada. Cuma saya sekarang ada di atas mimbar, Anda di kursi, memang lebih tinggi lah. Tapi di mata Tuhan kita sama, saudara. Kita punya tugas dan kewajiban yang sama. Amin. Saya tidak melihat Anda, di petobat baru. Saya tidak melihat Anda, di barusan baptis receh, enggak. Saya meyakini bahwa sesuai dengan kita, bahwa setiap daripada kita ini saling menopang. Ya. Bayangkan kalau kepalanya di sini, kakinya ada di belakang sana. Apa dalam pikirannya? Gimana saudara? Itu apa namanya? Leak. Badannya bisa depan, kakinya nggak ada. Jadi aneh. Kita harus berjalan bersama-sama. Makanya mau sedikit mau banyak nggak penting. Yang penting adalah sama-sama sehat, sama-sama kuat dan maju bersama-sama. Amin, saudara ya. Amin, saudara. Makanya kita perlu pupuk yang namanya komunikasi, saling percaya satu dengan yang lain. Itu penting, saudara. Anda jangan merasa kalau saya cerita ini itu nanti saya dianggap receh, itu pikiran iblis. Jangan, saudara. Kita saling menguatkan, ya. Kita saling menguatkan. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita rubah pikiran kita setiap hari. Dengan apa? Firman. Ingat saya kemarin khotbah saya sampaikan di Iren, kalau sudah 5 menit pas kasih tanda ya. Karena aku baru ngomong, kalau sudah 5 menit lagi kasih tahu kan. Bukan bilang, Iren nanti 5 menit lagi. Enggak, sekarang baru bilang, oke 5 menit dari sekarang mulai. Oke. Saya waktu di Komsel kemarin ingatkan saudara, kerangka berpikir kita itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, ingat Yesus, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Yang pertama ya, cara berpikir kita itu ditentukan oleh yang itu. Yang pertama, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Yang kedua, rangka berpikir kita itu ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Ya. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan siapa diri kita. Mazmur 1 ayat 1 kan bilang gini, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri dalam kumpulan orang-orang yang saudara baca di Mazmur 1 kan. Tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang ketiga, kerangka berpikir kita ditentukan melalui Roma 12 ayat 2, tidak serupa dengan dunia. Anda boleh ada dalam dunia, tapi Anda tidak boleh seperti dunia. Kita ada di kandang kambing, tapi nggak boleh ngembek. Tidak ada istilah saya menyesuaikan diri, Pak. Nggak ada. Kalau Anda menyesuaikan diri dengan dunia ini,
Bagaimana dunia melihat kebenaran yang ada di dalam kita? Amin, kan? Amin ya. Kita harus serupa dengan Tuhan. Mungkin ada pada akhirnya orang bilang, jangan dekat-dekat dia. Nggak apa-apa. Setidaknya orang bisa melihat ada sesuatu dalam diri kita, ya, saudara-saudara. Amin ya. Habis itu cukup jelas. Jadi jiwa ini memegang peranan penting. Dan cara mengontrol jiwa supaya dia menjadi serupa dengan Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Next, Ben. Cepat, Ben. Mengapa harus renewing the mind? Cepat, langsung. Yang pertama, siapa ini? Susah. Kalau kita merubah pola pikir, kita akan mempengaruhi yang pertama adalah baca cara berpikir atau kognitif. Cara berpikir Anda itu akan terpengaruh kalau Anda biasa memperbaruinya. Kalau cara berpikirnya dipengaruhi dengan yang baik, maka selanjutnya adalah langsung lihat cara bersikap kita atau afektif kita ini akan benar, saudara. Ya, dimulai dari itu. Merubah pola pikir akan mempengaruhi cara berpikir. Kalau cara berpikirnya sudah diinfluence dengan kebenaran firman Tuhan, maka sikap-sikap kita itu pasti benar. Orang Kristen itu tahu sopan santun ya, saudara ya. Orang Kristen, orang yang percaya Tuhan itu tahu yang namanya etika. Tahu dia sedang bicara dengan orang tua atau dia berbicara sama teman-teman. Tahu bagaimana di tengah-tengah masyarakat bersikap. Amin, saudara ya. Jadi tambah kita ini orang Indonesia, budayanya tuh beda. Oke, sampai sini cukup jelas. Yang terakhir, Roma 12 ayat 2 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Singkat katanya begini, dengan merubah pola pikir, Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, dengan memperbarui pola pikir. Sama-sama Mas. Dengan memperbarui pola pikir, saya akan mengerti kehendak Tuhan. Bukan ditumpangin tangan. Gak usah diomongin, Bu. Kan orang-orang supaya merasa, supaya aku berubah, tumpang tangan, tumpang kaki, atau ketumpangan apapun gak akan berubah. Anda yang harus berubah. Bagaimana? Buka telinga kepada firman Tuhan. Amin, Mas Dendi. Kita bersyukur hari ini Dendi bisa bersama-sama lagi dengan kita. Amin. Saya percaya tangan Tuhan berfungsi baik dalam hidupnya dan dia akan menjadi berkat Tuhan ya. Titus juga ulang tahun loh. Mestinya dia bawa ulang tahun juga sekarang ya. Baik saudara, yang terakhir sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan memperbarui pola pikir, kita bisa melihat dan mengerti tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk menjadi influencer. Sampai situ Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik. Ada yang ngegolin ya, ada yang cetak gol ya, ada yang mau tepuk tangan tadi. Baik saudara, kirain bisa main bass. Gak apa-apa lah, main lah. Baik, kita akan nyanyi lagu Show Me The Way. Dan itu ada mami di luar ya. Tolong pakai. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita akan show me the way that I may walk in you. Show me the way
sudah dihancurkan di atas kayu salib, yang oleh karenanya hari ini kami semua beroleh keselamatan, yang olehnya hari ini kami beroleh persekutuan dengan Allah Bapa. Mari pakai kami semua ya Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu yang akan menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dihancurkan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita kacauan anggur kita ya saudara. Air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus yang sudah menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran apa saja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat dan apa yang sedang kita lakukan, Bapak. Saudara-saudara, ini darah Kristus sudah menyucikan kita. Darah yang mahal, darah yang tanpa dosa harus mengalir supaya hari ini Engkau layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Melalui hidup kami yang sudah disucikan, melalui hidup kami yang sudah dilayakkan, kami boleh menjadi pembawa-pembawa kebenaran, menjadi orang-orang yang membawa perbuatan baik kepada dunia ini, menjadi orang-orang yang akan Kau pakai untuk juga mengubah orang lain menjadi sama seperti dengan Kristus. Mari kita minum air anggur ini di dalam nama Yesus. Show me your way. Where I can go with you. Show me your way. I put my hope in you. The cry of my heart is to love you, to live the touch of your hand. Show me your way. Cry of my heart is to love you, to live with the touch of your hand. Show me your Saudara, mari kita mengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk kembali, saudara.